Peringatan, ukuran Mr. P masih bisa bertambah di usia senja? Stop! Jangan sampai Anda terjebak bahaya metode abal-abal yang mengancam nyawa. Tahukah Anda, banyak pria lansia diam-diam merasa resah dengan perubahan pada tubuh mereka, termasuk ukuran organ intim yang mungkin terasa mengecil seiring bertambahnya usia. Rasa percaya diri menurun, keharmonisan dengan pasangan pun terganggu. Jangan biarkan hal ini menjadi bom waktu dalam kehidupan Anda. Faktanya, keinginan untuk tetap merasa perkasa dan dihargai tidak mengenal usia. Namun, sayangnya, banyak informasi menyesatkan beredar di luar sana, menjanjikan jalan pintas yang justru membahayakan kesehatan. Operasi beresiko tinggi, obat-obatan tanpa izin, hingga alat-alat aneh yang belum teruji klinis, menjadi ancaman nyata bagi para lansia yang mendambakan solusi. Kami hadir untuk meluruskan informasi dan memberikan pencerahan berdasarkan fakta ilmiah. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terbaik Anda dengan menekan tombol like dan bergabung dengan keluarga besar Sahabat Lansia Sehat dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani hari. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali menyapa Anda di channel kesayangan kita, Sahabat Lansia Sehat. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Di sini, kita akan bersama-sama membahas berbagai topik penting seputar kesehatan dan kualitas hidup di usia senja berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang terpercaya. Topik kita kali ini mungkin terdengar sedikit sensitif, namun sangat penting untuk kita bahas secara terbuka dan berdasarkan fakta. Kita akan mengupas tuntas tentang sebuah pernyataan yang cukup menarik perhatian, yaitu terbukti ilmiah. Dokter urologi ungkap cara aman panjangkan penis pria lansia tanpa operasi. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Mungkinkah hal tersebut benar adanya? Adakah metode yang aman dan terbukti secara ilmiah untuk meningkatkan ukuran penis pada pria lansia tanpa perlu menjalani prosedur pembedahan yang berisiko? Sebagai seseorang yang telah bergelut di dunia medis selama lebih dari 2 dekade, saya memahami betul berbagai kekhawatiran dan pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda. Perubahan fisik memang tak terhindarkan seiring bertambahnya usia, dan hal ini bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kepercayaan diri dan keintiman. Mari kita telaah lebih lanjut apa yang sebenarnya dikatakan oleh para ahli urologi terkait topik ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, Bapak dan Ibu? Dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah, partisipasi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru yang akan kami bagikan secara rutin. Sekarang, mari kita bahas bersama. Mari kita mulai dengan memahami bahwa ketidakpuasan terhadap ukuran penis bukanlah hal yang baru dan tidak hanya dialami oleh pria usia muda. Survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh pria dewasa, termasuk mereka yang telah berusia lanjut, mungkin merasa tidak sepenuhnya puas dengan ukuran alat vital mereka. Ironisnya, mayoritas pasangan wanita justru merasa puas dengan ukuran pasangannya. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh standar yang tidak realistis yang dipropagandakan oleh media dan industri pornografi. Paparan konten semacam itu dapat mengaburkan persepsi yang benar tentang ukuran penis normal, sehingga memicu rasa tidak percaya diri dan bahkan kecemasan yang berlebihan. Penting untuk dipahami bahwa ukuran penis yang dianggap ideal seringkali merupakan konstruksi sosial yang tidak selalu sejalan dengan kenyataan dan fungsi seksual yang sehat. Sebagai seorang praktisi yang telah lama berinteraksi dengan berbagai pasien, saya seringkali mendapati bahwa kekhawatiran terhadap ukuran penis lebih bersifat psikologis daripada fisik. Selanjutnya, kita perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang ukuran penis yang dianggap normal. Secara medis, panjang penis rata-rata pada pria dewasa adalah sekitar 13 hingga 15 cm saat ereksi. Kondisi yang disebut mikropenis, di mana ukuran penis jauh di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 7,5 cm saat ereksi, adalah kondisi yang sangat jarang terjadi dan biasanya terkait dengan masalah hormonal atau genetik sejak lahir.
Pada lansia memang mungkin terjadi sedikit penurunan ukuran penis akibat penurunan kadar hormon testosteron dan berkurangnya elastisitas jaringan. Namun penurunan ini umumnya tidak signifikan dan jarang mencapai kategori mikropenis. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap sedikit perubahan ukuran ini seringkali bersumber dari persepsi yang keliru dan tekanan sosial. Ingatlah, fungsi seksual yang memuaskan tidak hanya ditentukan oleh ukuran penis semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti komunikasi, keintiman emosional, dan teknik berhubungan seksual. Kondisi yang dikenal sebagai kecemasan penis kecil adalah masalah psikologis yang nyata dan dapat dialami oleh pria dari segala usia, termasuk lansia. Seseorang yang mengalami kondisi ini akan terus-menerus merasa khawatir dan terobsesi dengan ukuran penisnya, meskipun sebenarnya ukurannya normal. Kecemasan ini dapat berdampak negatif pada kualitas hidup, menyebabkan stres, depresi, menghindari aktivitas sosial dan seksual, hingga merusak hubungan dengan pasangan. Dalam beberapa kasus ekstrim, obsesi ini bahkan dapat berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Sebagai seorang dokter, saya seringkali melihat bagaimana kecemasan yang tidak tertangani dapat menjadi penghalang utama bagi kebahagiaan dan kesehatan mental pasien. Penting untuk menyadari bahwa pikiran dan persepsi kita memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi bagaimana kita merasakan diri kita sendiri dan berinteraksi dengan dunia. Mengingat banyaknya informasi yang tidak akurat beredar di masyarakat, pentingnya berkonsultasi dengan profesional medis yang terpercaya tidak bisa diabaikan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kesehatan seksual Anda, termasuk ukuran penis, langkah terbaik adalah mencari nasihat dari dokter urologi atau psikolog yang memiliki reputasi baik dan berbasis pada bukti ilmiah. Hindari mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak kredibel di internet atau tergiur dengan promosi-promosi pengobatan yang tidak jelas dan berpotensi membahayakan kesehatan Anda. Para ahli akan dapat memberikan penilaian yang objektif, mendiagnosis kondisi yang mungkin mendasari kekhawatiran Anda, dan memberikan solusi yang aman dan efektif. Jangan pernah merasa malu atau ragu untuk mencari bantuan profesional, karena kesehatan Anda adalah prioritas utama. Berdasarkan kajian ilmiah dan rekomendasi dari organisasi medis terkemuka seperti Sexual Medicine Society of North America, prosedur pemanjangan atau penebalan penis, kecuali untuk kasus mikropenis yang langka, umumnya tidak direkomendasikan. Sebagian besar prosedur ini dianggap masih bersifat eksperimental dan belum terbukti efektif serta aman dalam jangka panjang. Resiko komplikasi yang mungkin timbul dari prosedur bedah atau suntikan yang tidak tepat juga tidak bisa dianggap remeh, terutama pada lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan penyerta. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap tawaran-tawaran instan yang menjanjikan perubahan ukuran penis secara signifikan, karena seringkali hal tersebut hanyalah taktik pemasaran yang menyesatkan dan berpotensi membahayakan kesehatan Anda. Lalu bagaimana dengan pilihan perawatan non-bedah yang seringkali dipromosikan? Mari kita bahas satu persatu. Konseling psikologis memegang peranan yang sangat penting terutama bagi pria lansia yang mengalami kecemasan terkait ukuran penis. Terapi kognitif perilaku atau CBT dan terapi lain yang berfokus pada penerimaan diri dan perubahan persepsi dapat sangat membantu dalam mengatasi rasa tidak percaya diri dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, setelah menjalani konseling yang tepat, pasien tidak lagi merasa perlu mencari perawatan medis lain untuk pemanjangan penis. Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang merasa sangat tertekan dengan perubahan fisik pada tubuhnya, termasuk ukuran penis yang menurutnya mengecil. Setelah beberapa sesi konseling, beliau mulai menerima perubahan tersebut sebagai bagian alami dari proses penuaan dan lebih fokus pada kualitas hubungan dengan pasangannya. Hal yang menarik, keintiman mereka justru meningkat karena komunikasi yang lebih terbuka dan fokus pada aspek-aspek non-fisik dalam berhubungan. Alat pemanjangan penis traksi adalah satu-satunya metode non-bedah yang menunjukkan potensi untuk memberikan sedikit peningkatan panjang penis, yaitu sekitar 1 hingga 2 cm setelah penggunaan rutin selama beberapa bulan. Cara kerjanya adalah dengan memberikan tarikan lembut secara terus-menerus pada penis, yang secara bertahap dapat merangsang pertumbuhan jaringan. Namun, penting untuk dicatat bahwa efektivitas alat ini sangat bervariasi antar individu dan memerlukan kedisiplinan serta penggunaan yang benar sesuai petunjuk. Selain itu, penggunaan alat traksi juga berpotensi menimbulkan efek samping seperti mati rasa, memar, atau iritasi pada kulit penis jika tidak digunakan dengan hati-hati.
Oleh karena itu, jika Anda mempertimbangkan penggunaan alat ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter urologi dan memilih produk yang memiliki izin edar serta mengikuti panduan penggunaannya dengan seksama. Sementara itu, alat ereksi vakum memang dapat membantu menciptakan ereksi dengan menarik darah ke penis. Namun alat ini tidak terbukti dapat menambah panjang penis secara permanen. Alat ini lebih sering digunakan untuk membantu mengatasi disfungsi ereksi. Penggunaan suntik penis dengan berbagai jenis bahan, sayangnya, sangat tidak direkomendasikan. Meskipun beberapa klinik mungkin menawarkan prosedur ini dengan janji penebalan penis, resiko komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang sangatlah tinggi, termasuk infeksi, jaringan parut yang tidak normal, nyeri kronis, hingga disfungsi ereksi permanen. Efek samping ini bahkan bisa muncul bertahun-tahun setelah prosedur dilakukan. Sebagai seorang dokter, saya sangat prihatin dengan banyaknya kasus komplikasi serius akibat suntik penis ilegal yang saya temui. Jangan pernah tergoda dengan iming-iming hasil instan yang ditawarkan oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan pilihan perawatan bedah? Berbagai teknik bedah seperti sayatan ligamen suspensori telah dicoba untuk meningkatkan panjang penis yang tampak saat tidak ereksi. Namun prosedur-prosedur ini umumnya memiliki hasil yang kurang memuaskan dalam jangka panjang dan seringkali disertai dengan tingkat kepuasan pasien yang rendah. Selain itu, resiko komplikasi seperti perubahan bentuk penis, nyeri, dan gangguan fungsi ereksi juga perlu dipertimbangkan. Saat ini, operasi pemanjangan penis hanya direkomendasikan dalam konteks penelitian klinis yang diawasi ketat oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Di luar konteks penelitian tersebut, prosedur bedah untuk pemanjangan penis elektif tidak dianggap sebagai pilihan yang aman dan terbukti. Setelah memahami berbagai fakta dan resiko terkait pemanjangan penis, lalu apa yang bisa kita lakukan, terutama bagi para lansia yang mungkin memiliki kekhawatiran serupa? Solusi utama dan yang paling direkomendasikan adalah menerima dan menghargai tubuh Anda apa adanya. Perubahan fisik adalah bagian alami dari proses penuaan. Fokuslah pada kesehatan secara keseluruhan, menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga teratur yang sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan Anda, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan ereksi tentang kebutuhan dan keinginan seksual juga sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Jika Anda merasa sangat terganggu dengan persepsi tentang ukuran penis Anda hingga mempengaruhi kualitas hidup, jangan ragu untuk mencari konseling psikologis dari profesional yang berpengalaman. Mereka dapat membantu Anda mengatasi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam beberapa kasus, dokter urologi mungkin merekomendasikan penggunaan alat traksi penis dengan pengawasan medis yang ketat. Namun penting untuk memahami potensi resiko dan manfaatnya secara realistis. Hindari segala bentuk prosedur invasif seperti suntik penis atau operasi pemanjangan penis di luar penelitian klinis yang terpercaya, karena resiko bahayanya jauh lebih besar daripada potensi manfaatnya, terutama bagi lansia. Sebagai rangkuman, Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk kita garis bawahi beberapa poin penting. Pertama, ketidakpuasan terhadap ukuran penis adalah hal yang umum, namun seringkali dipengaruhi oleh standar yang tidak realistis. Kedua, ukuran penis rata-rata umumnya mencukupi untuk fungsi seksual yang sehat, dan perubahan kecil yang terjadi seiring bertambahnya usia adalah hal yang wajar. Ketiga, kecemasan penis kecil adalah kondisi psikologis yang perlu ditangani dengan tepat melalui konseling profesional. Keempat, konsultasi dengan dokter urologi atau psikologi yang terpercaya adalah langkah terbaik jika Anda memiliki kekhawatiran terkait kesehatan seksual. Hindari informasi yang tidak kredibel dan tawaran pengobatan instan yang berpotensi berbahaya. Kelima, prosedur pemanjangan penis terutama melalui operasi atau suntikan umumnya tidak direkomendasikan karena resiko komplikasi yang tinggi dan efektivitas yang belum terbukti, terutama bagi lansia. Keenam, pilihan non-bedah seperti konseling psikologis dan penggunaan alat traksi dengan pengawasan medis mungkin memiliki peran terbatas, namun penting untuk memahami potensi resiko dan manfaatnya secara realistis.
Solusi terbaik adalah menerima diri apa adanya, menjaga kesehatan secara keseluruhan, dan fokus pada kualitas hubungan dengan pasangan melalui komunikasi yang terbuka. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah penjelasan ini memberikan pencerahan bagi Anda? Ingatlah selalu bahwa kesehatan dan kebahagiaan Anda adalah yang utama. Jangan biarkan rasa tidak percaya diri atau tekanan sosial merusak kualitas hidup Anda di usia senja yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Apakah Anda atau orang yang Anda kenal pernah memiliki kekhawatiran terkait ukuran penis? Bagaimana cara Anda atau mereka menghadapinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan memberikan dukungan. Mari bersama-sama kita hindari informasi yang tidak benar dan praktik-praktik pengobatan yang tidak teruji keamanannya. Percayakan kesehatan Anda pada profesional medis yang kompeten dan berbasis pada ilmu pengetahuan yang terpercaya. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman lansia lainnya, keluarga, atau siapapun yang mungkin membutuhkan. Dengan berbagi, kita bisa saling menjaga dan meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia selalu.